Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini soleh-solehah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran meskipun dari rumah. Perkenalkan, Ibu Bu Umu Arifah Rahmawati. Nanti kalian bisa memanggil Bu Umu. Insya Allah mulai pekan ini Bu Umu akan membersamai kalian bersama-sama belajar mata pelajaran Quran Hadis di kelas 10 ini. Dan sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan kalian buka buku tulisnya, buku paketnya, dan catat yang memang perlu kalian catat. Sudah siap belajar ya? Nah, soleh-solehah, sekarang kita masuk ke materi bab yang ke-8 yang akan membahas tentang hadis sebagai sumber ajaran Islam. Sebelum kita mulai ke materinya, Bu Umu jelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran untuk video kali ini. Yang pertama, nantinya kalian diharapkan dapat menyajikan sumber agama Islam yang terdapat di dalam hadis Nabi dengan benar. Yang kedua, kalian juga diharapkan dapat memahami sejarah perkembangan hadis dengan tepat. Yang ketiga, nanti kalian juga diharapkan bisa menganalisis perkembangan hadis dengan rinci. Dan yang keempat adalah kalian menyajikan hasil analisis sejarah perkembangan hadis dengan benar. Nah, sebelum kita masuk ke materi tersebut, Bu Umu mau tanya dulu nih, apa sih itu hadis? Kemarin kan kalian sudah belajar ya, apa itu hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Kalau hadis itu apa kemarin? Ya, pintar. Hadis itu adalah segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bu Umu mau tanya, bagaimana sih proses pendokumentasian hadis sampai menjadi seperti yang saat ini kita ketahui? Kira-kira ada kendala nggak ya? Ya, betul. Dalam prosesnya, hadis itu mengalami berbagai kendala pendokumentasian. Berawalnya dari wahyu ketika itu diturunkan, pada waktu itu Nabi Muhammad belum memiliki banyak pengikut. Apa akibatnya? Akibatnya yaitu tidak semua perkataan Nabi itu terdokumentasikan dengan baik. Nah, setelah itu, ketika Nabi sudah menjadi pemimpin yang besar di Madinah, barulah saat itu hadis mulai bisa terdokumentasikan. Meskipun fasilitas administrasi dan pencatatan pemerintahan pada waktu itu belum lengkap. Jadi, dalam prosesnya hadis itu tidaklah singkat. Proses pendokumentasian hadis ini melalui berbagai zaman, dari mulai zamannya Nabi, sahabat, tabi'in, sampai tabi'it tabi'in. Nah, soleh-solehah, apa sih yang dimaksud dengan sejarah perkembangan hadis? Sejarah perkembangan hadis itu adalah masa atau periode yang telah dilalui oleh hadis dari masa lahirnya dan tumbuh dalam pengenalan, penghayatan, dan pengamalan umat dari generasi ke generasi. Perlu kalian ketahui, para ulama ahli hadis atau muhaddisin di sini membagi sejarah hadis dalam beberapa periode. Ada yang mengatakan menjadi 3 periode, ada yang mengatakan menjadi 5 periode, dan ada juga yang mengatakan menjadi 7 periode. Dan pada khususnya pembahasan kali ini, kita akan membahas pendapatnya Muhammad Hasbi Ash-Shidiki yang membagi perkembangan hadis itu menjadi 7 periode. Apa saja sih? Yang pertama yaitu masa Rasulullah. Yang kedua masa Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga masa sahabat kecil dan tabi'in. Yang keempat yaitu masa pada abad kedua dan ketiga Hijriah. Yang kelima masa mentashihkan hadis dan penyusunan kaidah-kaidahnya. Yang keenam masa pada abad keempat sampai sekitar tahun 656 Hijriah. Dan yang ketujuh adalah ketika tahun 656 Hijriah sampai sekarang. Yuk kita coba bahas mulai dari yang pertama, yaitu pada masa Rasulullah.
Soleh-solehah, periode ini disebut juga Asr al-Wahyi wa at-Takwin, yaitu masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Nah, hadis di sini lahir berupa sabda atau aqwal, perbuatan atau af'al, dan takrir Nabi yang berfungsi menerangkan Al-Quran untuk menegakkan syariat Islam dan membentuk masyarakat Islam. Nah, perlu kalian ketahui bagaimana sih caranya sahabat Nabi menerima hadis pada waktu itu? Ayo, bagaimana caranya? Ya, para sahabat Nabi itu menerima hadis secara langsung dan tidak langsung. Apa perbedaannya, Bu Mu? Kalau secara langsung itu bisa berasal dari Nabi ketika beliau memberikan ceramah, pengajian, khutbah, ataupun penjelasan terhadap pertanyaan para sahabat. Kalau tidak langsung, itu adalah ketika mereka mendengar dari sahabat yang lain atau dari utusan-utusan. Utusan-utusan di sini adalah utusan yang dikirim oleh Nabi ke daerah atau utusan dari daerah yang mendatangi Nabi Muhammad SAW. Pada periode ini, kecakapan baca tulis di kalangan sahabat itu juga masih kurang. Jadi Nabi menekankan untuk menghafal, memahami, memelihara, mematerikan, dan memantapkan hadis dalam amalan sehari-hari serta menyebarkannya kepada orang lain. Nah, sekarang kita masuk ke periode yang kedua, yaitu periode masa Khulafaur Rasyidin. Periode ini disebut Asr at-Tasabbut wa al-Iqlal min al-Riwayah, yaitu masa membatasi dan menyedikitkan riwayat. Bagaimana sih caranya para sahabat Nabi meriwayatkan hadis pada waktu itu? Jadi, para sahabat itu meriwayatkan hadis melalui dua cara. Yang pertama adalah dengan lafaz asli, yaitu menurut lafaz yang mereka terima dari Nabi dan yang mereka hafal benar dari lafaz tersebut. Yang kedua, dengan maknanya saja. Jadi para sahabat itu meriwayatkan maknanya karena tidak hafal lafaz asli dari hadis Nabi tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah masa sahabat kecil dan tabi'in. Periode ini disebut juga Asr Intishar al-Riwayah ila al-Amslar, yaitu masa berkembang dan meluasnya periwayatan hadis. Apakah ada kaitan antara meluasnya periwayatan hadis dengan perkembangan Islam? Kira-kira ada atau tidak? Ya, betul. Tentu secara otomatis ada perluasan periwayatan hadis seiring dengan perkembangan Islam. Pada waktu itu, Islam sudah menyebar hingga Syam, Irak, Mesir, Samarkand, hingga Spanyol. Jadi para sahabat kecil dan tabi'in yang ingin mengetahui hadis-hadis Nabi pada waktu itu diharuskan berangkat ke seluruh pelosok wilayah Daulah Islamiyah untuk menanyakan hadis kepada sahabat-sahabat besar yang sudah tersebar di wilayah tersebut. Nah, kemudian apa saja sih yang terjadi pada masa ini? Nah, perlu soleh-solehah ketahui, seiring dengan meningkatnya periwayatan hadis pada waktu itu, muncul juga bendaharawan dan lembaga hadis yang menjadi pusat usaha penggalian, pendidikan, dan pengembangan hadis. Selain itu, muncul juga usaha pemalsuan hadis. Jadi, setelah Khalifah Ali wafat, Islam itu terbagi menjadi beberapa golongan ya, seperti yang kalian ketahui, ada Syiah, Khawarij, Muawiyah, dan Jumhur. Sehingga pada saat itu memacu orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mendatangkan keterangan Rasulullah guna mendukung golongan mereka. Yaitu untuk apa? Membuat hadis palsu dan menyebarkannya. Kemudian yang keempat adalah periode pada abad kedua dan ketiga Hijriah. Periode ini disebut Asr al-Kitabah wa al-Tadwin, yaitu masa penulisan dan pembukuan secara resmi oleh pemerintah. Pada waktu itu adalah masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu sekitar tahun 101 Hijriah.
beliau ini ingin sekali membukukan hafalan hadis. Kenapa? Karena pada waktu itu sudah banyak perawi hadis yang meninggal dunia. Jadi pada waktu itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini khawatir seiring dengan banyaknya perawi hadis yang meninggal, ditakutkan juga akan mengurangi hadis-hadis yang pada saat itu sudah dihafal. Jadi pada waktu itu beliau ingin membukukan hafalan, diantaranya yang pertama hafalannya Amrah bin Abdurrahman bin Sa'ad bin Zurahah bin Adas, yaitu seorang ahli fikih, yaitu seorang muridnya Aisyah radhiyallahu anhu. Kemudian juga hafalannya Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq, yaitu seorang pemuka tabi'in dan salah seorang fuqaha Madinah yang ketujuh. Beliau juga ingin membukukan hafalan para ulama yang tinggal di wilayah kekuasaannya. Contohnya adalah hafalannya milik Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri, yaitu seorang tabi'in yang ahli dalam urusan fikih dan hadis. Nah, pada saat itu beliau dibantu oleh Imam Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri ini untuk membukukan seluruh hadis yang ada di Madinah. Nah, setelah proses pembukuan hadis yang dilakukan oleh Imam Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri ini, kemudian semakin banyak ulama besar yang juga berlomba-lomba ingin membukukan hadis. Jadi nanti kalian bisa lihat di buku paket ya, ada beberapa tempat dan ulama-ulama yang berhasil mengumpulkan hadis. Kemudian kita masuk ke periode yang kelima, yaitu masa mentasiskan hadis dan penyusunan kaidah-kaidahnya. Pada awalnya, ulama itu hanya mengumpulkan hadis yang terdapat di kotanya masing-masing saja. Namun pada waktu itu Imam Bukhari membuat sebuah terobosan dengan cara beliau pergi ke daerah-daerah untuk mengumpulkan hadis yang tersebar di daerah-daerah tersebut selama kurang lebihnya 6 tahun. Nah, pada saat itu juga seorang ulama yang bernama Ishaq bin Rahawai itu adalah ulama yang mengawali upaya untuk menyaring dan membedakan hadis-hadis yang sahih dari yang palsu dan yang lemah. Bagaimana caranya? Yang pertama, beliau membahas keadaan rawi-rawi dari berbagai segi, baik dari segi keadilan, tempat kediaman, masa, dan lain sebagainya. Beliau juga memisahkan hadis-hadis yang sahih dari hadis yang dhaif, yakni dengan mentasihkan hadis. Nah, akhirnya Imam Bukhari ini berhasil menyusun kitab-kitabnya yang terkenal dengan nama Al-Jami' As-Sahih. Diikuti pula oleh muridnya yaitu Imam Muslim, kemudian juga diikuti oleh Abu Dawud, At-Tirmizi, dan An-Nasa'i. Yang kemudian kitabnya ini dikenal di kalangan masyarakat dengan judul Al-Usul Al-Khamsah. Nah, kemudian kita masuk periode yang ke-6, yaitu pada abad ke-4 sampai sekitar 656 Hijriah, atau pada masa Abbasiyah yang kedua. Nah, periode ini disebut Asr At-Tasib wa At-Tartibi wa Al-Istidraki wa Al-Jami, yaitu masa penulisan dan pembukuan secara resmi oleh pemerintah. Nah, ulama hadis yang muncul pada abad kedua dan ketiga ini digelari sebagai mutaqaddimin, yaitu mengumpulkan hadis dengan semata-mata berpegang pada usaha sendiri dan pemeriksaan sendiri dengan menemui para penghafalnya. Sementara setelah memasuki abad yang keempat dan seterusnya digelari dengan mutaakhirin, yaitu karena kebanyakan hadis yang mereka kumpulkan itu adalah petikan atau nukilan dari kitab-kitab mutaqaddimin. Nah, soleh-solehah, di antara usaha-usaha para ulama hadis yang paling penting atau yang terpenting dalam periode ini, di antaranya yang pertama adalah beliau-beliau mengumpulkan hadis Al-Bukhari atau Muslim dalam sebuah. Kemudian
mengumpulkan pula hadis-hadis dalam kitab 6, dan mengumpulkan hadis-hadis yang terdapat dalam berbagai kitab, juga mengumpulkan hadis-hadis hukum dan menyusun kitab-kitab atraf atau kumpulan hadis Nabi. Dan yang terakhir, kita memasuki periode yang ketujuh, yaitu sekitar tahun 656 Hijriah sampai sekarang. Periode ini disebut Ahdu Asyarhi wa al-Jami wa at-Tahriji wa al-Bahsi, yaitu masa pensyarahan, penghimpunan, pentahrijan, dan pembahasan. Usaha-usaha yang dilakukan oleh ulama pada masa periode ketujuh ini diantaranya adalah menerbitkan isi kitab-kitab hadis, menyaringnya dan menyusun 6 kitab tahrij, serta membuat kitab-kitab jami' yang umum. Kemudian disusun pula kitab-kitab zawaid, yaitu usaha untuk mengumpulkan hadis yang terdapat dalam kitab yang sebelumnya ke dalam sebuah kitab tertentu. Ada juga mereka mengumpulkan hadis-hadis yang terdapat dalam beberapa kitab ke dalam sebuah kitab tertentu. Mereka juga menerangkan tempat-tempat pengambilan hadis dan nilai-nilainya dalam sebuah kitab. Nah, soleh-solehah, sebagai seorang pelajar, jadilah kalian seorang pembelajar yang serius dan tekun, sehingga nantinya hadis-hadis Nabi yang sudah terdokumentasikan sedemikian rupa tetap terjaga keautentikannya ketika kelak kita sampaikan kepada masyarakat luas. Itu saja yang Bu Umu sampaikan untuk pembelajaran kali ini. Semoga materi yang Bu Umu sampaikan bisa kalian pahami dengan baik, dan kita bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Sebelum Bu Umu tutup, kita baca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Bu Umu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.